Kita bersyukur bertuhan. Hari ini barang siapa yang percaya Yesus dan mengaku dia inkarnasi dan menerima dia mati dan mengalirkan darah bagi kita, kita hari ini dengan iman buka hati menerima Tuhan ke dalam hati kita, menjadi juru selamat kita yang hidup. Aku adalah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Mereka akan keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merusak. Aku datang supaya kalian mendapat hidup. Hidup yang berkelimpahan. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Punya sifat manusia. Karena dia bersifat ilahi, dia mewakili Allah. Karena dia mempunyai sifat manusia, dia mewakili manusia. Yesus mewakili manusia untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Yesus mempunyai sifat ilahi untuk apa? Untuk buktikan dia mengalahkan kematian dan dia bangkit pula daripada kematian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada juru selamat seperti ini. Tidak ada pendiri agama seperti ini. Konghucu, Muhammad, Sakyamunis, dan semua orang seperti Soat, Zoroaster, semua pendiri agama hanya satu sifat, sifat manusia. Dan mereka adalah orang berdosa. Mereka harus mati karena upah dosa adalah maut. Maka Konghucu mati, Muhammad mati, Sakyamunis mati, semua pendiri agama mati karena mereka sendiri orang berdosa. Mereka sendiri berdosa. Ubah dosa adalah maut, maka mereka semua mati. Tetapi Yesus Kristus bukan saja mempunyai sifat manusia yang mungkin mati, dia mempunyai sifat ilahi yang mungkin bangkit. Puji Tuhan, haleluya. Jika Yesus adalah Allah dan bukan manusia, dia tidak mungkin mati. Jika Yesus hanyalah manusia dan bukan Allah, tidak mungkin dia bangkit. Tapi Yesus adalah Allah yang jelma menjadi manusia, melalui kerendahan. Dia rela dihina, turun menjadi bayi. Dia rela lahir, bersalut dengan daging dan darah, sehingga dibesarkan dan dibunuh di atas Golgota. Saudara-saudara, hari ini saya telah menyampaikan rahasia kristologi yang paling indah dan paling rahasia dan paling dalam. Dia mempunyai dua sifat. Sifat ilahi menyatakan maha kuasanya. Sifat manusia menyatakan kemungkinan dibunuh mati di atas salib. Itu sebab barang siapa menerima Tuhan, menerima Kristus yang mati dan berkata, makanlah dagingku, minumlah darahku, karena aku telah memberikan diri dipecahkan bagimu. Inilah tubuhku yang kupecahkan bagi engkau. Ini darahku yang aku alirkan untuk menebus dosamu. Kita bersyukur bertuhan. Hari ini barang siapa yang percaya Yesus dan mengaku dia inkarnasi dan menerima dia mati dan mengalirkan darah bagi kita, kita hari ini dengan iman buka hati menerima Tuhan ke dalam hati kita, menjadi juru selamat kita yang hidup. Maukah saudara? Barang siapa berkata, Tuhan, hari ini saya sadar, malam ini saya sadar, engkau pernah turun, engkau pernah menjadi bayi, engkau pernah bersalut dengan daging dan darah, menjadi manusia yang mungkin mati, dan engkau sudah mati di atas kayu salib mengganti saya. Saya berterima kasih. Hari ini saya menerima tubuhmu yang ditembus, yang dibaku, yang digantung, dan yang dibunuh di atas Golgota. Hari ketiga engkau bangkit lagi, engkau diberikan kekuatan menjadi orang yang mengalahkan kematian, mengalahkan dosa,
dan makan mengalahkan setan. Engkau bangkit pula. Hari ini saya terima dagingmu, hari ini saya terima darahmu. Tebus saya, ampuni saya, jadikan saya orang Kristen yang sejati. Ketika Yesus mendengar apa yang terjadi, ia menemuinya. Apakah kamu percaya kepada anak manusia? Katakan padaku siapa dia, supaya aku bisa percaya padanya. Kamu sudah melihatnya. Dialah orang yang sekarang sedang bicara denganmu. Aku percaya, Tuhan. Dan dia bersujud di hadapan Yesus. Aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya yang buta dapat melihat, dan yang dapat melihat menjadi buta. Beberapa orang Farisi yang mendengar Yesus berkata begitu, bertanya kepadanya, Engkau tidak bermaksud mengatakan kami juga buta, kan? Jika kalian buta, maka kalian tidak berdosa. Namun karena kalian berkata bisa melihat, itu berarti kalian masih berdosa. Aku berkata yang sesungguhnya. Orang yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, tapi menerobos dengan cara lain adalah pencuri dan perampok. Tapi orang yang masuk melalui pintu adalah sang pengembala domba. Penjaga kandang membuka pintu untuknya. Domba-domba mendengar suaranya saat dia memanggil nama mereka dan menuntun mereka keluar. Setelah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikutinya karena sudah mengenal suaranya. Mereka tidak mengikuti orang lain. Justru mereka akan berlari dari orang itu karena mereka tidak mengenal suaranya. Yesus menceritakan perumpamaan itu, tapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Maka Yesus berkata lagi, Aku berkata yang sesungguhnya. Aku adalah pintu untuk domba. Yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Aku adalah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Mereka akan keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merusak. Aku datang supaya kalian mendapat hidup. Hidup yang berkelimpahan. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Ketika orang upahan, yang bukan gembala dan juga bukan pemilik domba, melihat serigala datang, ia akan meninggalkan domba-dombanya. Maka serigala akan menerkam dombanya hingga tercerai-berai. Orang upahan itu berlari sebab ia bekerja hanya untuk upah, tidak memperdulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Begitu pula aku mengenal domba-dombaku, dan mereka mengenal aku. Kuserahkan nyawaku untuk mereka. Masih ada domba lain yang juga milikku, tapi tidak masuk dalam golongan itu. Aku juga harus membawa mereka. Mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, sebab aku rela menyerahkan nyawaku supaya aku bisa menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hidupku. Aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku berhak untuk menyerahkannya, dan aku juga berhak untuk mengambilnya lagi. Itulah tugas yang diperintahkan Bapa untuk aku laksanakan.